terbiasa perang di situ. Jadi tariklah mereka sedikit-sedikit ke arah desert, makanya di sana disebut desert. Ini dari John Beckett Globe, ya, apa namanya petanya saya ambil. Baik, jadi ada 3 poin penting ya. Perjalanan dari Madinah menuju perbatasan Irak. Jadi sebenarnya secara jarak kaum muslimin itu datangnya lebih jauh daripada Rustum yang dari Madain, dari Ctesifon ke Qadisiyah ini sebenarnya. Kaum muslim itu jauhnya berkali-kali gitu ya. Tetapi kenapa yang nggak sabar itu yang nunggu? Jadi yang dekat malah nggak sabar ya, seperti itu. Jadi inilah salah satu kejeniusan, sekaligus kemudian memberi kesempatan kepada pasukan untuk sehat kembali, recuperate ya. Kemudian perjalanan dari padang pasir ke wilayah rawa-rawa ini juga menyebabkan memang perlunya aklimatasi ya, dan kemudian pengenalan lingkungan. Itu kalau kita istilahnya pengenalan medan ya. Nah, saya zoom sedikit ini karena memang buku beliau itu militer ya pendekatannya. Jadi memang benar-benar gambar peta itu clear-clearnya ya yang bisa dilakukan. Jadi kalau kita lihat di sini ini sungai Eufrat ya. Maaf tadi saya kebalik, tadi sungainya Eufrat bukan Tigris. Tigris yang di atas, Tigris yang ketemu Baghdad. Saya keliru. Nah, ini ada sungai Eufrat, terus di sini ada anak sungainya. Akik namanya, Wadi Al-Akik, tapi bukan Wadi Al-Akik yang di Madinah. Nah, kemudian di sini ada trench, kondak ya, parit. Ya, jadi saya ingat Salman Al-Farisi kan, Salman Al-Farisi juga ikut di dalam peperangan ini ya. Jadi dia menunjukkan itu kan, kalau orang Persia kalau berperang tuh biasa pakai parit. Dia kan yang ngusulin bikin parit di Madinah waktu itu. Nah, jadi ada parit-parit ini, saking takutnya orang-orang Persia kepada kaum muslimin ya. Jadi mereka itu bikin parit setelah ada sungai, padahal sungai kan udah cukup obstacle ya, sudah cukup jadi barisan satu garis pertahanan, tapi ditambah lagi dengan trench ini ya. Jadi seperti itu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas tinggal nunggu pasukan keluar di Sahara ini nih, daerah sini aja nih. Kalau ke sini udah pasti nggak mau mereka. Di sini aja nih, ditarik-tarik di antara sungai jembatan ini, karena memang jumlah pasukan yang banyak itu nanti dia sama Sa'ad bin Abi Waqqas dihimpit antara parit ini dengan anak sungai Akik tadi, anak sungai Eufrat ya, dipin down di sini. Nah, seperti ini singkatnya karena tidak mungkin saya detail-detail semuanya. Ini kira-kira tadi posisinya utara di sini ya. Ini Wadi Al-Akik tadi. Atik, maaf. Kok Akik ini? Wadi Al-Atik ya. Nah, ini barisan kaum muslimin yang di atas, barisan orang-orang Persia di bawah. Ini sebenarnya tidak sama persis seperti ini karena jumlah kaum muslimin itu 3 atau 4 kali lebih kecil. Jadi sebenarnya ini hanya perkiraan saja. Ada Salman tapi bukan Salman Al-Farisi ya. Itu mana jawab posisinya tadi, ada disposition. Nah, ada Sa'ad, ada Hamal bin Malik, Asim bin Amir, Zuhra bin Hawiyah, Syurahbil bin Samit, Abdullah bin Mu'tim, Salman Ar-Rabi ya. Salman Ar-Rabi ini pasukan di belakang, di pasukan cadangan. Jadi Abdullah di sini ada sebelah kiri ya, Abdullah bin Al-Mu'tim ya. Mu'tim bukan Mut'im, Mu'tim. Kemudian Zuhra bin Al-Hawiyah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas di tengah bersama Hamal bin Malik, kemudian di sini ada Asim bin Amir sama Syurahbil bin Samit. Ini susunannya seperti ini. Di bawah ada Bahman, Rustam, Berzam, Mihram, Jalinus, Hormuzan, nama-nama orang Persia lah. Bisa dibayangkan seperti itu. Ada hadapan seperti itu. Nah, keunggulan kaum muslimin adalah tadi seperti Al-Mustanna. Keunggulannya adalah kalau mereka mundur suatu saat, ini ada jalan luar mundur ke sini. Itu di belakang mereka, di sebelah barat mereka itu sudah wilayah mereka sendiri yang jauh jalannya, yang bisa survive di padang pasir ya hanya orang-orang Arab. Nah, orang-orang Persia ini bodoh-bodohnya mau nyebrang gitu. Mau nyebrang karena udah nggak tahan, karena udah mencak-mencak itu Raja Yazdegerd itu kan masih muda ya, 20-an tahun. Masih muda dan panasan orangnya, jadi mudah dipancing. Sedangkan Jenderal Rustam sendiri sebenarnya sudah berkali-kali bilang jangan kepancing, jangan nyebrang dari sungai itu, suruh mereka datang ke sini, kita lumatkan di sini. Tapi Surabil Yazdegerd sudah nggak sabar, maka diperintahkan sama dia untuk menyeberang. Ketika menyeberang dari jembatan ini, kalau menurut Letnan Jenderal Akram, the story had been sealed, kata dia. Begitu pasukan Persia itu nyebrang Wadi Al-Atik, sebenarnya sudah kalah gitu. Tinggal bagaimana ngalahinnya aja ya. Sebenarnya sudah kalah karena secara strategik pasukan yang banyak tapi terhimpit, nggak banyak gunanya. Harusnya di tempat yang lebih lebar atau lebih luas, dan kemudian pasukan muslimin yang harusnya tertekan. Nah, ini yang kemudian kita lihat di dalam gambar-gambar berikutnya. Jadi sebenarnya ada 4 hari ya, 4 hari, satu hari itu sebenarnya panjang itu kisah ceritanya itu. Ini hari pertama ya,
diserang duluan oleh pasukan Gajah ya. Kita tahu banyak pasukan yang dibawa oleh Yazdegerd itu pasukan Gajah. Yang pasukan Gajah yang kemudian sempat membuat panik ya. Tetapi alhamdulillah kaum muslimin waktu itu punya pasukan spesialis anti gajah. Anti gajah. Bukan anti gajah, pasukan spesialis memburu gajah. Itu diketuai oleh Asim dari Bani Tamim. Ya. Habis ya? Lanjut. Enggak, masih lanjut. Ya. Masih berapa menit? Oh, masih 15 menit masih ada. Oh, masih 15 menit. Yang benar. Kayaknya menarik sekali nih. Baru ya. Berarti saya ngebut nih, nggak apa-apa ya, ngebut dikit ya. Nggak apa-apa. Baik. Jadi ada pasukan spesialisasi bunuh gajah. Ya ini juga surprise untuk pasukan pasukan Persia ya, karena memang saat selama berlatih selama kurang lebih 2 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan di dalam padang pasir itu ya, jadi terlindungi. Kalau John Bagot Globe itu bahkan menyetarakannya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas di tengah gurun itu, kata dia, seperti mirip Perang Dunia Kedua ketika pasukan Amerika Serikat dan pasukan Inggris berlatih mendarat atau menyerang Eropa yang waktu itu dikuasai oleh Jermannya Nazi ya, Hitler gitu. Berlatih mendaratnya di Inggris. Orang Jerman nggak bisa nyerang ke Inggris gitu. Tetapi orang Inggris punya rencana untuk nyebrang ke Eropa, ke Jerman, ke wilayah waktu itu yang kita kenal sebagai Normandia kan, yang menjadi tempat pendaratan. Menarik diambil paralel oleh beliau itu ya, bahwa pasukan Musanna itu sedikit demi sedikit oleh Sa'ad bin Abi pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sedikit demi sedikit ternyata selama menjelang hari H, menjelang perang Qadisiyah itu dikirim oleh beliau untuk melakukan saroya, untuk melakukan suatu serangan-serangan kecil. Kalau kita ini raids istilahnya gitu ya, raids ya. Itu melakukan untuk melihat medan, berlatih medan, terus juga melihat cara reaksi orang-orang Persia. Jadi diserang campnya, kemudian dilihat yang keluar siapa. Oh, pasukan ini. Oh, pasukan berkuda. Oh, pasukan ini. Dicek lagi. Nanti besok diulang lagi. Jadi diserang kayak kalau sekarang itu kayak gerilya. Jadi ketika pasukan gajah datang itu, mereka sudah tahu cara Jadi kalau selama ini kita tahunya kan mereka kocar-kacir gitu, mereka takut dengan gajah. Enggak. Ya, memang ada pasukan yang kocar-kacir, tetapi itu bagian dari strategi. Jadi supaya pasukan gajah ini gajah itu kan gak ada rem zaman dulu. Jadi kayak tank aja tapi nggak punya remnya gitu. Jadi ketika sudah dipacu maju ya maju dia, terus maju. Nah itu yang disuruh, yang ditunggu. Jadi sebenarnya pasukan gajah ini seharusnya digelarnya itu in conjunction with the infantry. Jadi bersamaan dengan pasukan infanteri. Tapi enggak, ini gajahnya ngacir aja. Nah ketika sudah jauh dari barisan pasukan pasukan Persia, ya ada tim khusus itu untuk manahin matanya, manahin bagian-bagian soft spotnya, kemudian menjatuhkan orang yang di atasnya ya, mencongkel yang di atas sehingga jatuh. Nah bahkan sebagian gajah ini bahkan dibelokkan oleh mereka, entah bagaimana saya nggak kebayang, mungkin ada yang lari-lari di depan gitu, dikejar sama gajahnya, dibelokkan, kemudian gajah itu malah justru kembali menghantam barisan pasukan Persia. Dan orang Persia nggak punya plan B gitu. Karena mereka yakin kalau gajah udah dilepas, musuh nggak pernah ada yang menang. Gitu. Nah mereka lupa bahwa kaum muslim ini adalah orang-orang yang cerdas. Tadi kan ada 4 ya, ya, punya mental yang kuat gitu ya, punya akal yang cerdas, punya kekuatan fisik, baru punya senjata. Itu lupa dia. Dia pikir semua orang pokoknya udah jumlah kalah gitu kan. Lihat musuhnya nggak punya gajah, pasti kalah sudah. Padahal kaum muslimin punya otak gitu, yang ya iman nggak perlu ditanya lagi pasti. Tapi punya otak untuk mengolah lapangan ini. Sehingga kemudian hari pertama itu gagal. Jadi harusnya pasukan gajah itu 75% harusnya dalam peperangan, apalagi yang peperangan yang dihadapi oleh Persia, itu hampir pasti sudah memukul mundur separuh pasukan atau bahkan mungkin lebih. Kaum muslimin, ya memang yang syahid jelas banyak ya, nggak mungkin nggak syahid ya di berperang dengan cara seperti itu. Tetapi tidak membuat kaum muslimin runtuh. Ya. Jadi ini sudah ada serangan-serangan dari kiri kanan. Memang gajah ditaruhnya kiri kanan, bukan di tengah. Kalau ditaruh di tengah, ya mungkin sadis gitu ya, tapi kemudian lawan itu akan harus menutup gap yang tersisa. Jadi pasukan gajah itu dia nggak boleh terlalu dekat dengan infanteri, karena sebenarnya dia nggak tahu siapa lawannya. Pokoknya dia disuruh ke sana dia aja. Dia nggak tahu ini orang Persia, ini orang Muslim, itu nggak tahu dia. Injek aja. Ya. Gajah tidak di-training untuk mengenal orang gitu. Tapi dia diarahkan kayak stone wall gitu, kayak batu yang menggelinding, diarahkan ke satu arah. Sudah seperti itu. Dia
bukan anak panah yang bisa ditarik lagi, dilepaskan lagi, bukan seperti itu. Itu yang mungkin saja baru, tetapi walau alam mungkin siapa tahu sudah tahu. Nah, itu hari pertama. Hari kedua terjadi lagi nih. Kali ini kaum muslimin yang nyerang lebih dahulu. Hebat ya. Hari kedua bukannya takut gitu, tapi nyerang dulu. Kenapa? Karena faktor kedua menurut Legend Akram, bahwa orang-orang Persia itu sebetulnya hari kedua sudah jatuh mentalnya.